Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 4. Ingin membacakan hasil presentasi tugas PPT dari kelompok 4 yang berjudul model komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya persatu. Yang pertama itu ada M. Alwi Basri, Randy Hidayat, Ari Angga Saputra, M. Idris, Mahaguna Setiadi, Raifullah, Muazzar Setiawan, Muriski Firgiansa, Firgiawan Gimnastar, dan saya sendiri Gilang Ramadan. Apa itu model komunikasi? Definisi model. Model ialah suatu gambaran yang simetris dan abstrak, menggambarkan potensi-potensi yang berkaitan dengan aspek dari sebuah proses. Secara garis besar, model dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama model operasional menggambarkan proses dengan cara melakukan pengukuran dan proyeksi kemungkinan-kemungkinan baik terhadap iuran atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi jalannya proses. Yang kedua, model fungsional digunakan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan yang menyangkut tingkah laku manusia atau dalam bahasa Inggris biasa disebut behavior science. Yang pertama itu model komunikasi adalah model analisis dasar komunikasi. Model ini dinilai sebagai model klasik atau model pemula komunikasi yang dikembangkan Aristoteles, kemudian Laswell hingga Shannon Weaver. Model komunikasi Aristoteles adalah model komunikasi yang dibuat Aristoteles belum menempatkan unsur media dalam proses komunikasi. Hal ini bisa dimengerti karena retorika pada masa Aristoteles merupakan seni keterampilan komunikasi yang sangat populer. Media seperti surat kabar, radio, dan TV belum ada. Model Laswell pada gambar di atas dapat dinilai sebagai model komunikasi jika divisualisasi dengan gambar. Dapat dilihat bahwa di sini proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika model Laswell banyak dijadikan riset komunikasi khususnya di bidang komunikasi. The Shannon Weaver Mathematical Model tahun 1949. Dari studi yang mereka lakukan, kedua tokoh ini tertarik pada hal yang berkaitan dengan pengiriman pesan melalui saluran-saluran elektronik seperti telepon dan radio. Dari segi teknik, mereka menanyakan berapa banyak signal atau pesan yang dipancarkan pada titik maksimum secara cermat dan teliti. Yang kedua dari model komunikasi yaitu model proses komunikasi. Salah satu model yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah model sirkular yang dibuat Osgood bersama Scrum pada tahun 1954. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditransmit melalui proses encoding-decoding. Encoding adalah translasi oleh sumber atas semua pesan, sedangkan decoding adalah translasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Yang ketiga yaitu model komunikasi partisipasi. The Lawrence Kincaid and Everett M. Rogers mengembangkan sebuah model komunikasi berdasarkan prinsip pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan sibernetik. Menurut model ini, komunikasi dikatakan efektif apabila penerima yang dalam proses difusi dan adopsi. Inovasi lebih sering disebut sebagai sasaran mampu menerima pesan atau informasi atau misi sesuai dengan yang dikehendaki oleh sumber. Komunikasi selain dapat dilihat dari sebagai dimensi, maka komunikasi dapat dilihat dari berbagai perspektif, diantaranya dari perspektif perilaku, dalam bahasa Inggris behavioristic perspektif, perspektif transmisi, dalam bahasa Inggris transmisional perspektif, perspektif interaksional, bahasa Inggrisnya interaksional perspektif, dan perspektif transaksional yang biasa disebut dalam bahasa Inggris transaksional perspektif. Seiring berkembangnya waktu, ilmu komunikasi pun makin pesat.
Model komunikasi makin bisa dipilah, yakni mulai dari model dasar komunikasi yang menggambarkan hubungan antar manusia, kemudian berkembang dalam bentuk komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar etnik atau budaya, dan sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Wassalam.